Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini Bang Teksir masih memenuhi request pemula ya sobat-sobat semua. Karena memang pembahasan ini juga penting ya untuk kita sebagai ilmu atau pengetahuan di servis HP. Jadi request yang masuk ke Bang Teksir, dan ini banyak sekali, itu bagaimana cara menentukan garansi TAM atau distributor di HP Xiaomi. Karena tentu bagi yang belum tahu tentu saja bingung bukan bagaimana cara menentukannya. Jadi bagi yang sudah tahu ya close saja videonya. Bagi yang belum tahu mohon untuk tonton videonya baik-baik seperti biasanya ya sobat-sobat semua. Siapkan kopi dan perangkat pendukungnya agar nyimak videonya itu semakin mantap jiwa membahana ya. Jadi yang perlu sobat-sobat Teksir ketahui, jadi di HP Xiaomi itu jika itu urusannya miklut ataupun mau ganti ROM dari ROM Cina ke ROM global, ya kita harus paham dulu apa itu garansi TAM dan apa itu garansi distributor. Akan Bang Teksir jelaskan sebelum kita masuk ke pembahasan lengkapnya. Jadi yang dinamakan distributor itu yang sifatnya diproduksi di negara kita NKRI atau Negara Republik Indonesia. Pahami, garansi TAM itu yang diproduksi, HP-nya yang diproduksi di negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Paham ya sobat-sobat semua? Lalu bagaimana cara mengetahuinya mas? Nah nanti tenang, saya rincikan dulu. Kalau garansi distributor itu yang dibuat di luar Indonesia. Timbul pertanyaan mungkin, contohnya mas, ya Cina, Myanmar, Korea. Intinya yang di luar Indonesia itulah yang disebut garansi distributor ataupun bukan garansi resminya. Karena sulitnya kalau kita tidak bisa membedakan itu garansi TAM atau garansi distributor, nanti kita pusing di eksekusi miklut. Kenapa? Karena yang namanya distributor ya sobat-sobat semua, itu rentan sekali relok. Perhatikan baik-baik, sekalipun itu tool ori, jika metodenya hanya reset saja, pasti relok, ora kene ora. Nah itu. Cuma kalau garansi TAM, nah perhatikan baik-baik. Kalau garansi TAM itu di reset menggunakan tool ori ataupun tool gratisan yang memang sudah bisa, itu clean sobat-sobat semua. Clean. Definisi clean itu apa? Definisi clean itu menghapus akun lama, bisa login ke akun baru. Nah itu definisi clean. Kalau definisinya bypass, menghapus akun lama tetapi tidak bisa login dengan akun baru. Nah itu bedakan ya sobat-sobat Teksir. Jadi memang harus paham, biar kita itu eksekusi di Xiaomi itu ya memang paham peraturan dan prosedurnya. Kalau kita sudah tahu itu garansi distributor contohnya, kok kita gunakan trik menggunakan metode garansi TAM, ya relok sampai kapanpun juga gitu loh. Karena memang distributor itu ada trik dan metodenya tersendiri. Jika ndak pengen clean ya bypass, karena kalau clean tentu saja mahal kalau distributor, karena wajib melalui server. Paham ya? Nah itu mungkin sekelumit penjelasan mengenai TAM dan distributor paham. Nah sekarang kita akan belajar ya sobat-sobat semua, bagaimana cara membedakannya mas. Karena kan kalau kita lihat dari fisik ya sama saja sebenarnya. Contoh Redmi 6A TAM sama Redmi 6 distributor ya sama aja.
Hanya saja biasanya kalau yang distributor ataupun yang TAM itu, kalau TAM biasanya tertulis di belakangnya casing itu ya, di belakang backdoor Made in Indonesia. Tapi kalau di belakang backdoor itu sudah Made in di luar Indonesia, made in di luar Indonesia, itu sudah dipastikan distributor. Tentu saja cara itu ndak ndak semua akurat, karena bisa saja kalau kita beli second casingnya ditukar kan bisa saja. Nah, di sini Bang Teksir akan berikan trik yang akurat yang selama ini Bang Teksir pakai. Nah, itu ya sobat-sobat semua. Jadi kita menggunakan metode cek melalui email. Di mana itu? Di website resminya. Paham ya? Nah, ini website resminya ya sobat-sobat semua. Nanti link websitenya ini akan Bang Teksir sertakan di deskripsi. Jadi silahkan saja diklik ya, maka akan tertuju ke link yang memang disiapkan atau website yang memang disiapkan untuk ngecek atau membedakan garansi TAM dan garansi distributor. Lalu langkah berikutnya bagaimana? Nah, sobat-sobat semua, itu ketik nomor IMEI yang ada di HP. Kalau ndak ada kardusnya gimana Mas? Ada di belakang casing. Buka saja casing, biasanya nempel di PCB. Jika masih tidak tahu juga ataupun hilang Mas, bagaimana? Kalau HP-nya itu masih hidup, ya bisa melalui metode Mi Assistant ya, menggunakan Mi Flash Pro. Bisa cek IMEI ya. Udah di-share itu kontennya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menjalankan di website ini ya, menggunakan metode IMEI. Jadi sobat-sobat semua, copy IMEI yang sudah diketik lalu pastekan di sini ya sobat-sobat semua. Nah, contohnya ini. Lalu kita klik langkah selanjutnya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, perhatikan baik-baik di sini ya, sobat-sobat semua. Kita jangan terpaku dengan tulisan Cina ini, ndak. Yang penting mana sih yang menjadi ciri atau pokok garansi TAM itu yang memang akurat, mana? Ini loh. Indonesia, negara pembelian Indonesia. Nah, itu sudah positif garansi TAM. Kalau ada dusnya sih gampang, di dus kan ada tulisan ya, dia garansi TAM gitu kan ya. Kalau udah yang blong, batangan ya kan kita harus tahu metode ini kan, seperti itu ya sobat-sobat semua. Nah, ini IMEI 1 ini tadi sudah kita cek, negara pembeliannya Indonesia. Nah, inilah yang disebut garansi TAM. Oke, sekarang Bang Teksir akan kasih contoh lagi yang garansi distributor. Oke. Kita ketik lagi IMEI dari HP lain ya sobat-sobat semua. Lalu kita pastekan lagi di sini. Kita klik langkah selanjutnya ya. Kita scroll ke bawah. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Negara pembelian Cina. Nah, inilah yang disebut garansi distributor ya. Nggak harus Cina saja, intinya di luar Indonesia, entah itu Malaysia, Myanmar, India, terserah, intinya di luar pembuatan atau pembelian negara di luar Indonesia. Nah, itulah yang disebut garansi distributor. Karena kalau kita nggak paham repot. Sebagai contoh nih, sebagai contoh ya. Sobat-sobat semua mau ganti room, kalau distributor UBL dulu baru bisa ganti room ke room global. Cuma kalau dia sudah dari garansi TAM awalnya, itu ya sudah pasti global roomnya ya, paham ya? Di situ kita harus tahu, terutama untuk eksekusi yang paling ribet itu di Miklut ya sobat-sobat semua, di Miklut. Karena apa? Kalau kita ndak tahu atau ndak paham garansi TAM atau distributornya, kita ruwet sendiri, kita mumet sendiri, kita eksekusi relok aja relok. Nah, itu ya. Jadi paham ya sobat-sobat semua. Nah, ini bonus dari Bang Teksir. Buat sobat Teksir ya, di sini juga Bang Teksir akan bahas sekalian cara menentukan IMEI yang memang keblokir atau ndak keblokir.
yang terdaftar di Kemenprint dengan yang tidak terdaftar, itu bagaimana caranya? Nah, ini juga sering masuk WA ke Bang Teksir ya. Jadi sekarang itu kan kita memang harus mematuhi prosedur atau peraturan pemerintah mengenai Keminfo ya, yaitu IMEI wajib terdaftar di Kemenprint. Bagi yang tidak terdaftar IMEI kita, HP kita di Kemenprint sudah dipastikan terblokir IMEI-nya. Kalau sudah terblokir IMEI-nya, tentu saja tidak bisa buat nelpon ya ataupun SMS dan melakukan panggilan lainnya. Nah, itu ya. Sobat-sobat semua, kunjungi saja website ataupun Google ya. Klik saja cek IMEI. Nah, di sini paling atas ini kita klik cek IMEI ya. Nah, ini Kemenprint ya. Jadi IMEI. Nah, ini alamatnya imei.kemenprint.go.id ya. Nah, sekarang kita akan belajar. Di sini kita pastekan IMEI. Lalu kita klik pencarian ini. Perhatikan baik-baik, jika IMEI ini terdaftar di Kemenprint, sudah dipastikan HP itu aman-aman saja. Tetapi jika IMEI sudah terdaftar kok masih tetap tidak ada sinyal, ya itu tentu saja ada masalah di hardware. Jadi bagi sobat-sobat pemula, bila menemui kasus tidak ada jaringan atau panggilan darurat, itu jangan langsung vonis ke hardware. Cek dulu IMEI-nya biar tidak salah jalan. Cek dulu IMEI-nya terdaftar di Kemenprint atau tidak. Karena kalau IMEI tidak terdaftar seperti yang sudah Bang Teksir jelaskan, ya tidak akan ada sinyal. Jika IMEI kita cek aman, terdaftar di Kemenprint, kenapa jaringan tidak keluar-keluar? Nah, itu bisa jadi urusannya di hardware. Nah, itulah pentingnya ilmu dan pengalaman ya sobat-sobat semua. Nah, Bang Teksir akan kasih contoh lagi. IMEI yang memang tidak terdaftar itu seperti apa sih? Oke, contohnya ini ya sobat-sobat semua. Nah, kita klik lagi pencarian ini. Nah, di sini tertera nih, IMEI tidak terdaftar di database Kemenprint. Ya, inilah yang disebut IMEI keblokir. Jalan satu-satunya harus repair IMEI atau unblock IMEI dengan cara ganti IMEI ataupun daftarkan IMEI-nya ke pihak Kemenprint ya sobat-sobat semua. Yaitu kita ya wajib bayar pajak tentunya kan, cuman kita sebagai teknisi ada yang namanya unblock IMEI via server. Jadi bisa dilakukan metodenya hanya kirim IMEI saja ya. Jadi paham ya sobat-sobat semua mengenai pembahasan-pembahasan yang menurut Bang Teksir ini penting sekali ya. Meskipun terkadang kita melupakan hal seperti ini, tetapi sangat penting sekali ya, khususnya di Xiaomi ya sobat-sobat semua. Mungkin itu saja jumpa konten pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang request ya mudah-mudahan paham. Bagi yang tidak request mudah-mudahan menambah pengalaman ya. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Untuk pemula tetap semangat, ojo lali ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.